Halo semuanya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 22 PKMK ingin mempresentasikan hasil proposal yang kami diskusikan dengan tema wayang daur ulang. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 22 dengan saya sendiri, Lioni Priska Maranata Sibarani dari Prodi Manajemen Pemasaran, Merani Perwitasari dari Prodi Pendidikan Akuntansi, Wu Trisnaning Tias Ningrum dari D4 Akuntansi, Syifa Ajiza Asri Kusnadi dari Prodi Manajemen, Ahmad Syarif dari Manajemen. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbanyak di dunia dan sampah kertas termasuk dalam klasifikasi sampah tersebut. Dampak dari sampah kertas sangat buruk bagi lingkungan. Maka dari itu, kita mencoba melakukan proses daur ulang. Selain sampah kertas, ada pula limbah kain perca, di mana kain merupakan material tekstil yang sulit diuraikan. Dalam arus perkembangan zaman, mengakibatkan pengetahuan mengenai budaya, terutama wayang, semakin berkurang, karena adanya pengaruh budaya asing. Dengan itu, kami memutuskan untuk memanfaatkan limbah kertas dan kain perca untuk membuat wayang kertas sebagai upaya mengurangi krisis kebudayaan serta limbah yang ada. Wayang kulit adalah barang yang bernilai kebudayaan yang tinggi. Namun, jika dilihat dari segi bahan yang digunakan menggunakan bahan dasar kulit hewan, maka akan membuat sedikit kelangkaan terhadap bahan tersebut. Tujuan kita memproduksi wayang ini adalah untuk mengurangi kelangkaan kulit hewan dan mengurangi limbah sampah yang telah tak terpakai. Melihat sampah kertas yang berada di sekitar kita dan sudah terisi tulisan yang tidak terpakai, maka kami menginovasikan menjadi kertas daur ulang dan dijadikan wayang kertas. Target pasar pada produk kita ada dari kalangan anak muda hingga kalangan orang lansia. Di sisi lain, produk ini juga mengenalkan agar anak muda zaman sekarang tetap mengenal budaya mereka agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Analisis pasar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Strength dari produk ini, yang pertama bahan baku mudah didapat, yang kedua ekonomis, ramah lingkungan, daya simpan produk bisa tahan lebih lama, dan yang terakhir bisa dijadikan media pengenalan kebudayaan. Lalu selanjutnya ada weakness ataupun kelemahan dari produk ini. Yang pertama rentan bila terkena air karena berbahan dasar kertas. Yang kedua butuh ketelitian dan kerapian yang maksimal agar menghasilkan produk yang memiliki nilai seni yang tinggi. Dan yang terakhir tidak tahan. Opportunity dari produk ini, yang pertama ada harga yang ekonomis dan dapat dijangkau semua kalangan. Yang kedua, produk yang dihasilkan merupakan produk yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, dalam pemasaran dapat menggunakan sosial media. Yang keempat, threat dari produk ini, yang pertama ada di zaman sekarang tidak banyak peminat. Dan yang kedua, banyak kompetitor yang membuat kerajinan lain tetapi menggunakan bahan baku yang sama dan kualitasnya lebih baik. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan ekonomi. Dalam perhitungan ekonomi terdapat 5 bagian. Yang pertama, biaya tetap dalam 1 bulan. Biaya tetap dalam 1 bulan ini, kami mengeluarkan dana sebesar Rp100.000 yang dipergunakan untuk membuat cetakan kertas. Yang kedua, ada biaya variabel dalam 1 bulan. Nah, kami mengeluarkan biaya sebesar Rp188.000 yang dipergunakan untuk membeli lem kayu, cat akrilik, dan spidol. Nah, dengan sudah ditemukannya biaya variabel dan biaya tetap tadi, kami menentukan harga jual sebesar Rp22.000 dengan mengambil keuntungan 20%. Yang ketiga ada omset. Nah, omset tersebut dapat dirumuskan harga per buah dikali jumlah terjual. Dalam 1 bulan kami mampu menjual sebesar 16 produk. Nah, jadi Rp22.000 tadi dikalikan dengan 16 produk sama dengan Rp352.000. Yang keempat ada penghasilan kotor. Penghasilan kotor dapat dirumuskan sebagai berikut. Total omset dikurangi biaya tetap. Jadi Rp352.000 dikurangi dengan Rp100.000, maka hasilnya Rp252.000. Dan yang terakhir atau yang kelima ada penghasilan bersih. Penghasilan bersih dapat dirumuskan
total omset dikurangi dalam kurung biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi 352.000 dikurangi dengan 288.000, hasilnya Rp64.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alat dan bahan kita ada spidol, lem kayu, cat akrilik, kain pecah, kertas bekas, air, cetakan, blender, dan gunting. Proses pembuatan wayang daur ulang dari kertas. 1. Siapkan kertas bekas, rendam semalaman bersama dengan air. 2. Siapkan blender, lalu blender semua kertas yang telah direndam semalaman dengan air sehingga menjadi bubur kertas. 3. Setelah bubur kertas siap, masukkan lem kayu dan campurkan menggunakan tangan. 4. Selanjutnya, taruh bubur kertas ke sebuah papan maupun kain, letakkan ke bawah sinar matahari. 5. Setelah kering, kertas bekas siap dicetak. Setelah itu, gambar pola wayang pada kertas bekas tersebut. 6. Gunting dan berikan kain perca pada pola pakaian wayang. 7. Rangkai tangan agar bisa digerakkan. 8. Setelah selesai, maka berikan tangkai agar wayang dapat berdiri sendiri. 9. Wayang kertas siap dipasarkan. Untuk proses pemasaran kita ada produk. Yang pertama adalah membuat ciri khas produk agar menjadi kualitas yang unggul dalam produk tersebut. Yang kedua, kita akan mengkreasikan produk dengan sekreatif mungkin dengan harga jual produk dengan harga yang sangat terjangkau kepada masyarakat, yakni dengan menetapkan harga sebesar Rp22.000 saja. Untuk pembelian spesial, pembeli minimal 5 produk akan diberikan diskon. Untuk lokasi, membuat stand di alun Yogyakarta atau pada saat pameran kesenian. Dan yang kedua, kita bekerja sama dengan toko pusat oleh-oleh yang ada di Yogyakarta, terutama yang di Malioboro. Untuk promosi sendiri, kita menyebarkan brosur yang berisikan tentang produk di area pembelanjaan. Untuk yang kedua, kita membuat atau mengikuti pameran-pameran kesenian. Yang ketiga, kita menghadirkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pemuda-pemuda zaman sekarang yang belum mengenal wayang. Yang keempat, kita memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi seperti Instagram, WA, atau Facebook. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.